Tahukah kalian adik-adik Sobat Eksis, kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia karena adanya kegiatan kerjasama dan gotong royong dari masyarakat Indonesia loh. Karena jika tidak ada kegiatan kerjasama dan gotong royong, maka kita tidak bisa mengusir penjajah dan menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita ketahui pengertian tentang kerjasama dan gotong royong. Pengertian kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang seperti lembaga, pemerintah, dan sebagainya yang memiliki tujuan bersama. Sedangkan gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela. Berdasarkan pengertian tersebut, ternyata kegiatan kerjasama dan gotong royong itu berbeda loh adik-adik. Kerjasama dan gotong royong itu memiliki asas ataupun dasar yang berbeda. Kerjasama dilakukan agar orang yang bekerja sama mendapatkan keuntungan, sedangkan gotong royong dilakukan atas asas atau dasar sukarela dan kekeluargaan. Salah satu contoh kegiatan kerjasama adalah kerjasama di antara umat beragama. Agar setiap umat beragama bisa menjalankan agamanya masing-masing, maka diperlukan kerjasama seperti kesepakatan antara pemimpin umat beragama agar membina agamanya masing-masing. Berdasarkan hal ini, maka setiap umat beragama dapat menjalankan agamanya dan kehidupan menjadi aman, tertib, serta damai. Sedangkan contoh dari kegiatan gotong royong adalah gotong royong dalam membersihkan desa. Hayo, siapa nih yang pernah ikut gotong royong dalam membersihkan desa? Dengan budaya gotong royong, maka pekerjaan yang terasa sulit atau berat bisa terasa ringan atau mudah. Nah, gotong royong sendiri tidak hanya dilakukan dalam bidang kebersihan saja loh adik-adik. Gotong royong juga bisa dilakukan dalam bidang ekonomi seperti koperasi atau dalam bidang sosial seperti membantu dalam acara pernikahan atau kematian. Tahukah kalian adik-adik Sobat Eksis, dalam masyarakat Jawa, gotong royong pada sebuah acara hajatan besar atau pernikahan disebut dengan istilah tradisi rewang. Apakah kalian pernah mendengar tradisi rewang? Ya, tradisi rewang merupakan istilah dari masyarakat Jawa yang merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan kaum perempuan ataupun kaum laki-laki untuk menopang suksesnya acara besar seperti pernikahan ataupun khitanan. Biasanya kaum perempuan menyiapkan banyak makanan untuk masyarakat yang terlibat. Istilah gotong royong di berbagai daerah memiliki namanya masing-masing. Di antaranya Manunggal Sakato di Sumatera Barat, kemudian Sikaroban di daerah Palembang, lalu Gugur Gunung di daerah Jawa, lalu Mapalus di daerah Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Gotong royong merupakan suatu bentuk kerjasama yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai penting atau sesuatu yang dianggap berharga yang dapat diambil manfaatnya. Melalui kerjasama dan gotong royong, kita dapat mengambil nilai penting seperti saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, dan saling menguatkan kebersamaan. Nilai penting kerjasama dan gotong royong tersebut dapat bermanfaat di berbagai aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Adik-adik Sobat Eksis, bagaimana ya cara untuk membuat kerjasama dan gotong royong bisa berjalan dengan baik? Hal apa saja yang diperlukan? Berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengenalkan 4 olah yang diperlukan dalam kehidupan, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa, serta karsa. 4 olah tersebut dibutuhkan untuk membangun kerjasama dan gotong royong yang baik. Yang pertama, olah hati atau karakter biru. Olah hati berkaitan dengan perasaan, sikap, dan keyakinan atau keimanan. Olah hati merupakan karakter yang cinta damai serta kehidupan yang harmonis. Karakter yang bersumber dari olah hati yakni beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, serta berjiwa patriotik. Orang yang cenderung berkarakter biru disebut sebagai tipe plekmatis dalam psikologi yang selaras dengan kecakapan kultural spiritual. Olah hati atau karakter biru membuat kerjasama dan gotong royong menjadi mudah.
Yang kedua yaitu olah pikir atau karakter hijau. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olah pikir juga merupakan karakter yang penuh pertimbangan, hati-hati, serta teliti. Karakter yang bersumber dari olah pikir adalah cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi inteks, dan reflektif. Orang yang cenderung berkarakter hijau disebut sebagai tipe melankolis dalam psikologi, yang selaras dengan kecakapan intelektual. Olah pikir atau karakter hijau membuat kerjasama dan gotong royong lebih terencana. Yang ketiga yaitu olah raga atau karakter kuning. Olah raga berkaitan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olah raga merupakan karakter yang tekun dan disiplin. Karakter yang bersumber dari olah raga antara lain bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Orang yang cenderung karakter kuning disebut tipe koleris dalam psikologi, yang juga selaras dengan kecakapan mental fisikal. Olahraga atau karakter kuning membuat kerjasama dan gotong royong menjadi lebih berhasil. Yang keempat, olah rasa dan karsa atau karakter merah. Olah rasa dan karsa berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa yaitu kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, dinamis, kerja keras, beretos kerja, komunikatif, antusias atau bersemangat, dan pandai bergaul. Orang yang cenderung berkarakter merah disebut tipe sanguinis dalam psikologi, yang juga selaras dengan kecakapan emosi sosial. Orang dengan karakter ini membuat kerjasama dan gotong royong menjadi lebih semangat. Adik-adik Sobat Eksis, kerjasama dan gotong royong ini dapat kalian terapkan di berbagai lingkungan, misalnya seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan lingkungan bangsa dan negara. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh kerjasama dan gotong royong di berbagai lingkungan tersebut? Contoh kerjasama dan gotong royong di lingkungan keluarga adalah melaksanakan tugas masing-masing yang telah disepakati, serta merawat atau memelihara tanaman di sekitar rumah. Contoh kegiatan kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah, yakni bekerja sama dalam tugas kelompok dan ikut piket kelas bersama. Lalu contoh kegiatan kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat adalah bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah dan ikut kerja bakti. Lalu yang terakhir, contoh kegiatan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara adalah membayar pajak, melaksanakan program pemerintah, dan merayakan hari kemerdekaan.